Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan saya menginjakkan kaki di tempat ini yang bernama dengan ban pecah ya. Di sini, di ban pecah ini yang kita lihat di belakang ini adalah satu hamparan lautan yang luas ataupun pantai yang sehingga tidak tahulah berapa besar daripada area laut yang berada di sini. Namun sahabat, di kecantikan pemandangan alam yang begitu cantik ini menyimpan sebuah sejarah ataupun sebuah peristiwa kelam yang dipercayai, dan hingga sampai saat ini semua orang menyebutnya dengan ada satu sumpahan, yaitu dengan peristiwa tidak amanahnya harta yang dikelola tersebut. Saya ingin menegaskan kepada sahabat, perlunya kita menjadi seorang yang amanah di dalam apapun ya, terutama di dalam harta. Harta apa itu? Di tempat ini, di belakang saya ini dahulunya adalah sebuah hamparan padi, hamparan bendang yang sangat luas, luas sekali ya. Sehingga pada suatu ketika ada seorang yang kaya dengan harta sawah bendang sehingga 400 hektar di Tanjung Piandang ini. Dan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka saudagar kaya ataupun orang kaya tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan yang begitu banyak, dan pada masa itu mempunyai dua putra, dan pada waktu itu masih kecil, sehingga ada satu wasiat yang diberikan kepada saudara daripada orang kaya tersebut. Dan begitu juga dengan cerita ini saya mengambil informasi daripada sejarah ban pecah ini, walaupun ada dua versi, yaitu saya akan mengemukakan versi yang pertama, yaitu dengan satu peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan surah An-Nisa yang berbunyi wa'atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan dilanjutkan dengan ayat ketiga, maka saya akan mengambil ayat yang kedua saja sahabat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh. Apa yang diberikan? Hartanya. Karena apa? Karena waktu itu pakciknya itu diberikan amanah oleh saudagar kaya tersebut. Seorang kaya tersebut yang kaya raya diberikan amanah untuk memberikan hartanya sewaktu anak-anaknya kelak dewasa. Dan ini merupakan bukti Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Baik sahabat, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa seseorang yang berdosa besar yang disebutkan di dalam Al-Quran akan diazabnya, akan diberikan balasannya. Dan di dalam kisah ini sahabat, di dalam kisah ini dahulunya sawah bendang yang berada di belakang saya ini, yaitu sebuah ban bendang
yang begitu luas dan ditinggalkan oleh si pemiliknya, dan dengan memberikan bendang tersebut kepada saudaranya untuk diberikan amanah ya, dan diamanahkan supaya suatu saat akan diberikan kepada anak yatim tersebut, yaitu anak orang kaya tersebut. Dan hari demi hari si yatim tersebut merasa dirinya hidup di dalam kesusahan, dan dengan izin Allah dan dengan daripada mendengar cerita-cerita warga kampung yang tahu tentang peninggalan harta yang diwariskan oleh ayahnya, maka budak tersebut, anak tersebut, dua orang anak ini bertanya kepada pakciknya, "Assalamualaikum." Yang saya maksudkan seperti ini, "Assalamualaikum pakcik." "Waalaikumsalam." Dan begitu tahu pakciknya itu ditanya dengan harta-harta tersebut, maka budak anak tersebut, anak yatim tersebut dihalau untuk pergi jauh meninggalkan kawasan tersebut, dan bertanya kepada pakcik dengan ungkapan yang halus, "Pakcik, adakah benar bendang-bendang sawah bendang ini adalah peninggalan dari ayahanda saya?" Lalu apa yang terjadi? Pakciknya pun menghalau, dan sekali, dua kali, hingga beberapa kali dihalau dan dihalau. Maka anak tersebut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ya Allah, sekiranya perbuatan pakcik saya ini zalim, sekiranya betul yang diceritakan oleh warga kampung, ya Allah, saksikanlah ya Allah. Jika benar adanya, maka tunjukkanlah kekuasaanmu. Tunjukkanlah kekuasaanmu. Tunjukkanlah kekuasaanmu." Itulah doa yang diucapkan oleh anak yatim tersebut. Ya Allah, maka dengan ikhlas anak itu pun berambus pergi dari rumah pakciknya. Namun, apa yang ingin saya ceritakan di sini? Apa yang ingin saya ceritakan di sini, sahabat? Apa yang ingin saya ceritakan di sini? Kita dipesankan untuk tidak memakan harta daripada harta anak yatim. Harta ini sangat sukar untuk dikelola, sahabat, kecuali kita betul-betul orang yang amanah, yang menjalankan amanah. Sahabat, beransur-ansur, sedikit demi sedikit, maka kekuasaan Allah pun ditunjukkan di atas kawasan bendang yang luas terbentang tersebut. Maka datanglah ombak besar yang menerjang semua hamparan padi, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, semua orang pun heran. Semua orang pun heran. Bagaimana dengan bendang-bendang kami? Maka sedikit demi sedikit terhakis dan masuklah air laut ke dalam wilayah sawah bendang tersebut, sehingga menenggelamkan padi-padi yang berada di area persawahan tersebut.
Allah menunjukkan kuasanya, sahabat. Ini adalah pesan kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, bahwa memakan harta yang bukan milik kita, bahkan harta anak yatim, itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya satu demi satu sawah-sawah tersebut sedikit demi sedikit dimasuki air dan menjadi lautan dan menjadi pantai, sehingga bersaiskan hingga berpanjang sampai 400 hektar. Kita dapat menyaksikan keindahan alam di sini, tapi tersimpan sejarah, yaitu cerita tentang anak yatim yang dianiaya, yang dikhianati oleh pakciknya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, semoga perkongsian video ini memberikan keinsafan kepada kita semua, bahwa apapun yang kita miliki sebenarnya adalah titipan dari Allah, apalagi harta yang selalu akan mengundang fitnah-fitnah, yaitu harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut, sehingga kita lupa diri bahwa harta itu adalah bukan milik kita, yaitu milik yang berhak, yaitu anak yatim tersebut. Dengan begitu satu kampung digegarkan dengan peristiwa tersebut, maka semuanya pun hanya dapat meratap, menangis dan menangis, hanya dapat andaikan bisa diulang kembali. Masya Allah, sahabat, begitulah kekuasaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya hadiahkan kepada si yatim tersebut, semoga dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beserta keluarganya yang begitu teraniaya. Liridhalillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sahabat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya, maka tidak ada satupun yang dapat menghalang apa daripada peristiwa yang berlaku tersebut. Dan akhirnya ada salah satu pihak yang mengatakan bahwa itu fenomena biasa, fenomena alam biasa yang pada suatu masa akan menghakis kawasan-kawasan tersebut. Tapi wallahu a'lam, tidak mungkin Allah mengazab sesuatu negeri apabila penduduknya melakukan kebaikan dan penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dengan ini saya mengakhiri video saya. Semoga memberikan pelajaran, diambil pelajaran bahwa kita harus menjadi seorang yang amanah dan memikul amanah, bahwa harta yang terbaik adalah harta milik kita, dan harta yang paling berbahaya adalah harta yang dimiliki oleh anak yatim. Maka jangan sedikit pun tercampur harta-harta kamu dengan anak yatim. Quran surah An-Nisa ayat kedua. Jangan dibaca ayat ketiga, nanti bini marah, karena di dalam ayat ketiga tersebut termaktub sebuah kebenaran untuk suami-suami apabila mampu untuk beristri, ya. Saya tidak bacakan surah itu ya, cukup dengan surah ayat kedua ini. Semoga memberikan kita keinsafan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil akan menunjukkan keadilan kepada siapapun yang teraniaya. Amin, amin, Allahumma amin. Shadaqallahul azim. Baik sahabat, jangan lupa untuk sama-sama kita beramal dan berdakwah dengan menekan tombol subscribe, ya.
Dengan begitu maka perkongsian-perkongsian ini sedikitnya akan menambah lagi syiar dakwah yang lebih luas kepada semua orang. Terima kasih yang sudah subscribe, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, menjelang maghrib sahabat, saya ingin bersolawat dengan alam, dengan laut, dengan semua makhluk ciptaan Allah, dengan matahari, dengan bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Allah, saksikanlah olehmu ya Rabb, saksikanlah olehmu ya Rabb, saya sudah datang menginjakkan kaki di tempat ini ya Rabb, di suatu tempat yang bernama Ban Pecah di Tanjung Piandang. Ya Allah, seperti seruanmu di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabb, Engkau memerintahkan untuk saya bersolawat bersama dengan makhlukmu. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat pada Sayyiduna Muhammad beserta keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya. Ya Rabb, mereka disibukkan dengan pemandangan alammu ya Rabb. Ya Rabb, saksikanlah dengan terbenamnya matahari, saksikanlah olehmu ya Rabb, saya sudah bersolawat seperti yang telah Engkau perintahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baik sahabat, kita lihat di sini ya, ramai sekali yang datang ya pada hari ini ya. Ramai sekali yang datang ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan matahari pun sudah terbenam sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.